saya melihat bahwa adanya sebuah motif. Ini kita mau motif ya. Kejahatan dimulai dari motif. Motif mereka adalah di saat awal mereka mengumpulkan sebuah donasi, Pak. Di mana donasi ini terkumpulkan dari dana-dana itu ditransferkan ke rekening pribadi atas nama F, gitu ya. Namanya F. Tidak diragukan lagi bahwa kelompok mayonis ini, mayonis ya, asam-asam gimana gitu ya, mayonis ini ingin bertujuan menggagalkan VTube-on. Tapi yang Bro Anies bilang tadi, yaitu istilahnya apa bro? Menjaring angin ya, sesuatu yang mustahil dan mustahil, menjaring angin, mengakukan sesuatu yang tidak berguna. Halo teman-teman VTuber semuanya dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Sudah nonton video saya yang pertama dan kedua? Kali ini yang terakhir, yang part yang paling terakhir, saya akan persembahkan kepada teman-teman semuanya, siapapun yang menonton video saya kali ini, yang belum menonton part 1 dan part 2, silahkan di search di deskripsi ya. Menonton video ini kalau hanya satu part, Anda tidak akan well connected. Jadi memang untuk memahami keseluruhan, Anda perlu menonton part 1, part 2, dan part 3. Dan ini yang sedang kita akan tonton adalah part yang ketiga. Mudah-mudahan yang kami persembahkan ini secara keseluruhan memberikan manfaat kepada para VTuber semuanya khususnya, dan kepada teman-teman semuanya yang menonton di sini. Silahkan ditonton yang terakhir ini, video yang part terakhir ini, dan mudah-mudahan keseluruhan memberikan manfaat kepada semuanya. Saya Mitahan Anies dari Cilacap dan selamat menonton. Apakah pandangan dari Pak Anies bahwa benar seperti mungkin dari Pak Sam juga bahwa mereka ingin VTube off? Oh ya, itu jelas, itu jelas. Oh, secara eksplisit tertulis kok di dalam obrolan-obrolan. Jadi itu sudah no wonder lah. Oke, baik, mungkin dari Bro Chris atau Bro Ferry ada pendapat. Silakan. Kalau saya mandangnya begini bro, saya udah setuju 100% yang Bro Anies dan Bro Semi punya statement bahwa tidak diragukan lagi bahwa kelompok mayonis ini, mayonis ya, asam-asam gimana gitu ya, mayonis ini ingin bertujuan menggagalkan VTube-on. Tapi yang Bro Anies bilang tadi, yaitu istilahnya apa bro? Menjaring angin ya, sesuatu yang mustahil dan mustahil, menjaring gitu, angin, mengakukan sesuatu yang tidak berguna. Satu. Kedua, saya mau kasih tahu nih teman-teman, mungkin di mayonis ini yang mau dikasihkan mereka di-encourage, dicuci otaknya agar melakukan laporan. Otomatis kan pribadi, betul ya, bukan instansi. Kalau instansi pun mereka harus ada legalitas atau surat kuasa yang diserahkan dari tim mayoni ke orang yang dikuasakan. Kan gitu ceritanya. Nah, pada saat mereka bikin berita acara, saya mau cerita nih sedikit. Karena saya pengalaman ada beberapa kali lah bikin berita acara melaporkan orang. Waktu kita melaporkan orang, ditanya, datanya mana? Contoh ya, kita yang gampang aja. Datanya mana? Oh, saya dirugikan oleh PT Future Fistech. Oke. Oh, dirugikan. Akun kamu ada VTube? Ada. Kemudian kamu transfer kemana? Loh, kok transfernya ke si Dodol? Kamu bilang kamu dirugikan oleh PT Future. Kenapa kamu transfernya ke Pak Dodol? Atau namanya siapalah? Pak Dodol. Oh, karena saya di sistem aplikasi dan lain-lain. Oke. Mereka ngerti nggak? Ini bisnis peer-to-peer. Oke, peer to peer, beli dan bayar ke
sesama, gitu kan? Nah, otomatis kerugian, oke. Oh, duit gua karena berhenti beberapa bulan, gitu kan? Nah, pertanyaan kedua adalah, nah, yang memberhentikan ini siapa? Apakah perusahaan atau ada pihak lain? Kalau keinginan perusahaan tiba-tiba nih, misalnya nih, wah karena gua nggak bisa operasional lagi, duit kurang, gua berhentikan. Boleh menuntut. Kenapa? Karena inisiatif oleh perusahaan. Tapi kalau ini dikatakan berhenti karena harus mengikuti regulator, regulasi dan lain-lain yang terus berkembang dengan bisnis ini, yang kita tahu bisnis ini adalah bisnis prototype, ya, yang harus mengikuti regulasi-regulasi yang dibentuk, kemudian baru kita ikuti, kan gitu. Nah, saya mau ngasih tahu teman-teman yang ikut main, waktu saat Anda maju sebagai orang yang melaporkan atau menyerahkan kuasa Anda, bisa bayangkan kalau VTube on. Harusnya kalau VTube on, akun Anda ini kan memproduksi jadi aset dan bisa mengembangkan, mendapatkan penghasilan. Anda dengan selonya, itu yang tadi Bro Semi bilang, all in. Bet-nya all in. Padahal Anda nggak usah all in. Anda cuma tunggu seminggu atau 2-3 hari lagi, waktu VTube on, VP yang ada di akun Anda udah bisa diuangkan. Ngapain lu capek-capek? Lu laporkan juga, ujung-ujungnya kan uang, ujung-ujungnya udah, kan gitu ceritanya. Nah, artinya kan kalau mamanya bisa aja kan begini ya, tunggu VTube-nya on, ternyata VTube nggak bayar VP kita, contoh umpamanya, ataupun VP ini tidak bisa dicairkan dalam bentuk rupiah. Nah, kalau itu masalahnya lain. Baru menuntut begitu ya. Diinformasikan bahwa VTube Anda, VP Anda itu kan udah dijamin oleh perusahaan. Ngapain lagi? Kalau mau ambil action, ya lihat dulu dong gerakannya, hasilnya apa, kan gitu. Udah tahu apa yang harus perjuangkan, baru lakukan. Kalau Anda memperjuangkan sekarang, konsekuensinya apa? 1, perusahaan bisa membekukan akun Anda. Kedua, yang Anda perjuangkan belum tentu berhasil karena proses pengadilan itu take time, bro. Bisa 3 bulan, bisa 5 bulan, bisa 6 bulan, bisa setahun. Lu punya kekuatan itu dengan melawan satu perusahaan. Lu sebagai pribadi. Kalau saya boleh tambahin nih, boleh, Pak Sandy. Siap. Bro Kris ini tajam, kritis, luar biasa. Saya tambahin dari sudut pandang yang lain. Saya melihat bahwa adanya sebuah motif. Ini kita mau motif ya. Kejahatan dimulai dari motif. Motif mereka adalah di saat awal mereka mengumpulkan sebuah donasi, Pak. Di mana donasi ini terkumpulkan dari dana-dana itu ditransferkan ke rekening pribadi. Atas nama F, gitu ya. Namanya F. Cewek lagi gitu ya. Nah, dana terkumpul. Donaturnya tuh terlisting dengan sangat rapi. Satu orang ada 1.750.000, 250, 200. Terkumpul. Nah, donasi itu dikatakan terkumpul untuk apa? Untuk membiayai operational cost mereka di dalam memperjuangkan, tanda kutip, memperjuangkan ya, misi, memperjuangkan sampai akhirnya mereka bisa ke OJK, selfie di situ, ke Bareskrim, ke mana, dan mereka lagi kumpul-kumpul di Jakarta, gitu loh. 7 orang ini, 6-7 orang ini. Kok bisa saya tahu? Lah kan saya bilang tadi, manajemen nggak buta. Ya kan? Mereka tahu keberadaan mereka sekarang lagi ngumpul di Jakarta, dan sekarang mereka lagi mengemas itu tadi, isu tadi, bahwa kita akan segera laporkan. Nah, nyambung dari Bro Kris tadi ngomong kan, lu ngapain? Kalau lapornya pribadi, ujung-ujungnya duit lagi, betul ya bro ya? Mereka nggak lakukan itu bro. Mereka kan lakukan begini, guys, kita akan maju ke Polri. Ini tembakan terakhir kita. Bet all in. Transfer ke rekening F. Sekarang kita tahu ya, motifnya. Kenapa mereka harus meluncurkan isu itu? Karena UUD.
Jadi bukan per pribadi, nggak mungkin dong Pak menggalang 100 orang, lesi 100 orang, 100 orang untuk sama-sama melaporkan dari setiap kota di mana mereka tinggal ke polisi, ke Polres, ke kepolisian masing-masing, kantor polisi masing-masing di kota mereka, terus mereka melaporkan diam-diam dengan cara seperti Bro Chris tadi. Nah itu wah, I think nggak semua orang mau. Oke. Nggak semua orang mau. Tapi kalau dikoordinir, ya. Kalau dikoordinir, ya enak kan? Oh berapa nih? Yuk all in. 1 orang 1 juta. Karena nggak mungkin pelaporan, sorry ya, kalau nggak ada ininya ya juga. Ya, oke. Itu aja kan, begitu kan? Kita setuju. Maksud saya itu proses, bukan melaporkan. Setelah Anda masuk persidangan, kita tahu kasus Mimars berapa tahun? 2 tahun, bro. 2 tahun. Maksudnya saya, lu masuk ke persidangan bolak-balik mewakili, bayar lawyer aja berapa? 10 juta, 20 juta. Lawyer apa yang Anda bayar? Kelas apa? Kan gitu ceritanya. Oke, terkumpul lah 200 juta lah katakan. Oke, setengah M lah katakan. Setengah M. Lu tinggal di Jakarta, 6 bulan, 7 bulan, berapa habis uang? Itu 1 orang. Lu nginep aja berapa, bro? Lu bolak-balik ke pengadilan. Butuh berapa? Maksud saya gini, itu juga belum tentu menang. Padahal logika berpikir kalau lu waras, lu tunggu seminggu lagi, yang tadinya lu harus udunan 1 juta, nggak usah, lu dapat duit dari YouTube. VIP lu udah bisa dijual lagi. Masalahnya yang mengajak lapor kan nggak punya akun, gimana dapat duit gitu. Nah itu yang kita ngomong sama Yoni. Maksudnya saya ada juga yang ngaku 300 juta bro. Padahal akunnya tuh free misi gitu. Bro Ferry mau ngomong. Bro Ferry. Akuin transfer di mana gitu kan. Nah itu maksud saya. Jadi saya mau coba teman-teman di Mayoni. Kalau Anda merasa akun Anda frastek, katakanlah 10 juta, 20 juta, 30 juta, 100 juta, 200 juta. Ini aset Anda. Jangan Anda perjuangkan mengikuti orang yang main free misi. Iya dia mah nothing tulus. Di band juga nothing tulus bro. Dia free misi. Ngomong 300 juta itu bullshit. Ya kata bro Luis. Bullshit. Kalau saya seringnya bullseye, tembakan kepala, headshot. Gitu. Nah, itu yang saya ingin kasih tahu nih teman-teman. Ini waktu masih ada. Kalau Anda tidak ikut ke dalam, kemudian lu laporin nama-nama lu kan ada. Akun-akun pun lu ada nih. Ya kan? Dan perusahaan sekali lagi, tidak buta sekali lagi. Mereka sudah mengantongi semua informasi anggota Mayoni. Ya, bukan SPI saya bilang bro. Anggota Mayoni. Mereka kan dengan kita tahu aja siapa orangnya, dengan yang mendanai siapa, yang memberi duit siapa, yang mengumpulin akun rekeningnya siapa, dan lain-lain. Kita udah tahu. Jadi teman-teman, ya istilahnya, kalaupun Anda sudah terbrainwash, ya udah minum pil Insidal biar nggak alergi, biar sadar lagi. Oke, stop dulu. Kita ke tadi Bro Ferry tadi mau ngomong, silakan Bro Ferry dulu sebentar. Nah, itu kita nanti kita simpulkan ya. Itu ya. Ya, satu sisi sih aku merasa gemes ya, karena gini loh. Tujuan dari SVI ini kan ingin mendapatkan informasi dari manajemen. Ya kan? Informasi yang update. Ternyata kan nggak terrealisasi. Ya nggak? Dan yang lebih lucunya lagi, sampai harus bikin sebuah komunitas baru, yaitu Mayoni. Lah, yang gabung di SPI itu dianggap apaan? Sampah. Istri tua. Harus di-screening ulang. Ya kan? Dan yang lebih konyol lagi, ngumpulin dana. Gila, men. Gua mundar-mandir ke sana kemari, ongkos sendiri. Cari informasi. Dan bikin konten dibayar ya Bro Ferry ya. Banyak bilang gitu ya. Iya. Guys, kenapa lu nggak nyumbang ke gua sih? Kenapa mesti ke mereka? Gitu loh. Informasi gua itu lebih valid. Ya nggak? Loh, kalau nggak percaya mau dapat informasi mana lagi? Nah, yang paling lucu itu adalah
mereka dicekokin sesuatu hal yang, ya contoh ya, oh perusahaan nggak akan mampu bayar, misalnya. Ya kan, kayak yang sekarang yang lagi ramai itu kan begitu kan. Wah, ini nanti harus dijual sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan itu seakan-akan nanti akan seenak jidatnya bahwa perusahaan yang akan menetapkan harga. Loh, kalau orang yang waras, kita kan mengacu aja kepada surat edaran sebelum Fitup off. Bahwa VP dijamin oleh perusahaan. Ya enggak? Lo kenapa mesti ribut? Nah ini kan sedang lagi diojok-ojokin nih. Ngojokin soal, pertamanya ngomongnya tentang perizinan nggak bakalan bisa. Oh, sekarang dibilang lagi apa? VP itu pasti akan bernilai Rp1. Itu kan apa ya? Itu menyesatkan gitu loh. Oh, kalau gitu tunjukin dong Mas bisnis plan-nya supaya kita yakin bahwa VP kita itu dijamin. Lu gimana sih? Anda itu lebih percaya dengan informasi yang disampaikan manajemen, bahkan Pak Prabowo yang ngomong loh, Pak Prabowo di interview langsung sama Bro Semi. Lu lebih percaya sama Dirga Dali, bro. Sedang Pak Tongam aja bilang udah normal, mereka masih belum mengakuin, bro. Bayangin kan? Giran Pak Tongam ngomongnya apa? Mendiskreditkan manajemen, bukan mendiskreditkan. Giran Pak Tongam menginformasikan sesuatu yang sudah normal, mereka nggak terima. Iya, kan yang paling lucu kan gini, tadi kan dibilang, inget nggak lu Ferry Kunyuk? Yang soal kemarin lu katanya nggak percaya sama IG-nya Pak Tongam. Ya kan? Gua waktu itu bilang, guys, ayo kita tabayun yuk, kita cek dulu ada yang kenal Pak Tongam nggak? Siapa tahu itu akunnya dihack. Mereka keluar, wah udah pasti lu nggak percaya lu. Sekarang gue balikin lagi, guys, supaya gue nggak terlalu kesenengan, tolong dong itu dicek dong, itu akunnya Pak Tongam resmi nggak yang ngomong tentang bahwa Fitup sudah dinormalisasi. Jangan kehack itu. Jangan kehack, lu masih nggak terima lagi kan, gue bingung gitu loh. Tapi yang paling penting begini, yang sangat-sangat gue sayangi adalah yang menjadi motor pergerakan-pergerakan negatif ini adalah seorang Diamond dan yang satu ngaku Diamond. Kan gue bingung. Kalian itu harusnya udah selevel Diamond, itu harusnya mampu membuat suasana menjadi kondusif. Kok ini malah menggagas melakukan gerakan-gerakan, manuver-manuver yang justru ingin menghancurkan perjuangan penantian panjang dan harapan para VTuber selama ini. Nah itu maksudnya apa gitu loh. Jadi ya kalau buat aku sih kata Bro Semi nggak teli tenan wis. Oke, baik. Teman-teman juga para netizen ya, khususnya para netizen atau mungkin VTuber. Saya masih ada loh Pak Sandy. Saya masih ada satu hal yang Oke, silakan Pak Anies. Silakan. Sebelum diakhiri ya. Sebelum jadi kita gini, simpulkan bersama ya, silakan. Jadi gini, kalau mau Fitup ini merugikan, ya kalau mau ya teman-teman itu saya kasih tahu, kalau mau merugikan, kalau mau Fitup ini terbukti merugikan, buktikan saja, cari bukti bahwa dulu kalau seseorang fast track ya, dulu fast track ya, karena udah nggak ada. Misalnya beli misi bintang 4, kemudian punya VP ya, VP-nya ditaruh di bintang 4, ternyata tidak menghasilkan VP sesuai dengan kemampuan produksi misi bintang 4 misalnya. Nah, itu merugikan. Itu bisa banget itu digugat itu. Tapi kalau tidak terjadi seperti itu, percuma lah gitu. Yang celakanya lagi, Bro, bintang 4-nya udah berhasil, dia udah drawing, udah jual juga, udah untung. Jangan-jangan yang Diamond bintang 6-nya udah dijual juga. Oke, baik. Teman-teman, khususnya para netizen ya, Anda jangan, khususnya yang baru-baru ya, ataupun VTubers yang banyak sekali tidak mendapatkan informasi. Yang tapi sedikit Bro, gue mau ngasih bintang 6 tadi, yang Diamond contohnya. Kan kita tahu Diamond ini dia bangun berdasarkan free misi. Betul ya, kalau nggak salah informasi. Pertanyaan saya,
Kalau dihitung waktu dia masuk ke dalam laporan, diselidikilah akunnya. Akun kamu free misi, nggak pernah beli, dan saldo uang kamu nggak pernah terkuras. Kemudian ada penjualan VIP. Loh, lu ngomong rugi lu, cuannya banyak kok. Wah, lu berarti penipu lu. Gua tuntut balik, kata My Future Fintech. Semua keuntungan dari My Future Fintech punya Fitup, gua minta balik. Itu apa yang terjadi itu? Itu aja sih statement yang mau gua kasih tahu, bahwa itulah kalau orang yang sekelas Tri melaporkan orang yang paus, yaitu akibatnya. Jadi kelihatan ya itu. Mau gigit kena caplok. Stupid. Oke. Baik, teman-teman, khususnya juga para netizen, Anda jangan bingung ataupun ini pembicaraan apa ya. Jadi apalagi yang lama tidak mengikuti perkembangan dari Fitup ya. Sebenarnya banyak sekali informasi yang saya lihat dari YouTubers, teman-teman Fitubers itu menyampaikan ya di YouTube. Nah, Anda bisa simak berbagai macam informasi ini, dan Anda bisa mendengarkan dari dua sisi. Nah, pembicaraan pada malam hari ini sebenarnya luas sekali. Tetapi saya meminta untuk teman-teman untuk menyimpulkan beberapa hal yang bisa Anda sampaikan juga ke teman-teman Fitubers. Nanti baru ending saya simpulkan. Saya mulai dari Bro Chris, silakan. Bro siapa? Saya, Bro. Chris, iya. Oh, pesan saya nggak panjang karena udah 2 jam kita ya. Pesan saya cuma satu. Bagi teman-teman yang tergabung dalam SVI atau Mayoni, sebentar lagi Fitup on, sayang akun Anda, jangan sampai hangus. Thank you. Oke, terima kasih. Bro, silakan Pak Anies. Baik, saya berpesan kepada teman-teman yang khusus di Mayoni, kalau mau melangkah, coba dulu dihitung targetnya, kemudian side effect-nya, kemudian pikirkan. Jangan melangkah dulu baru mikir, tapi mikir dulu baru melangkah. Nah, saat ini kita tadi sudah buka, seperti itu resikonya. Resikonya adalah kalian mau gigit tapi bisa kena caplok. Jadi saya kira sebaiknya pikirkan kembali kalau mau benar-benar melangkah seperti yang kalian pada ingin melangkah. Itu aja. Sedangkan untuk teman-teman SVI, saya kira dengan mendengarkan ini, saya kira mereka jadi gini, yang di SVI dan belum masuk Mayoni itu sudah nampak bahwa mereka masih tidak terbawa arus, karena kenyataan mereka tidak bersedia membuat KTA itu sudah menandakan bahwa mereka tidak mau terjerumus ke jalan yang salah. Terima kasih. Oke, ke Bro Ferry, setelah itu ke Pak Sam. Oke. Seperti yang sudah saya pernah bilang, posisi saya sangat jelas. Saya adalah anteknya manajemen dan Fituber seluruh Indonesia. Ya, jadi saya ingatkan sekali lagi, saya anteknya manajemen dan Fituber seluruh Indonesia. Saya mendorong manajemen untuk mengurus segala perizinan yang diperlukan supaya Fitup long life, ya, dan para Fituber bisa mendapatkan haknya ketika Fitup on, ya. Jadi yang kedua, teman-teman nggak usah khawatir. Kalau ada pembahasan nanti Fitup tidak ini, nanti tidak itu, ingat, jika Fitup tidak memenuhi apa yang sudah dijanjikan sesuai dengan surat edaran yang selama ini diberikan sebelum Fitup on, saya akan berdiri untuk mengkritisi secara keras dan tidak main-main terhadap manajemen. Itu aja. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, ya. Kita lihat dulu Fitupnya on, baru kita bisa ngomong. Kalau di luar itu ceritanya lain lagi. Yang ketiga, segera keluar dari AVB yang ngomong ya. Oh, sedap men.
Ya, teman-teman, buat teman-teman yang masih ada di dalam sana, ya, karena udah terbukti tidak mendapatkan informasi apa-apa dan kinerja mereka juga buruk, tidak ada hasilnya, buat apa? Tetap bertahan. Segera keluar kembali kepada rumahmu masing-masing. Itu aja pesan saya. Oke, terima kasih Brother. Silakan Pak Sam. Sebelum Pak Sam, saya dulu sebentar boleh? Oh, silakan. Oke, silakan. Mengenai Pak Sam statement paling gong terakhir. Jadi gini, saya kembali ke teman-teman Mayoni lagi bahwa apapun yang mau dicairkan, apapun yang mau didapatkan berupa uang itu tidak akan lepas dari mekanisme bisnis. Jadi ini kan bukan utang piutang. Si manajemen tidak pernah utang, siapapun tidak ada yang menghutang, sehingga ketika mau kembali uang itu, maka FitTube ini merupakan satu bisnis yang mempunyai mekanisme berupa aplikasi, sistemnya jelas dan kalian tahu semua. Maka ketika uang itu pengen kembali, ayo kita hidupkan sistemnya, kita tunggu sistemnya hidup. Karena tanpa itu maka tidak mungkin terjadi. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Anies. Silakan Pak Sam. Ya oke. Sebagai penutup saya akan katakan begini, penyesalan itu selalu datang terakhir. Ya, ada orang-orang yang merasa dirinya benar, punya prinsip yang benar, tetapi dia ikut pada grup atau kepada kelompok orang yang salah. Pertama dia benar, pertama dia merasa dirinya benar, merasa bahwa pekerjaan ini oke, tapi kemudian dia ikut pada orang dan opini orang yang salah atau pemimpin yang nggak benar. Nah, setiap kehidupan, apapun yang kita jalankan dalam setiap bisnis, dalam setiap kehidupan kita, ingatlah bahwa prinsip Anda yang Anda sudah pegang berdasarkan banyak pemikiran, banyak pelajaran, banyak analisa, ya, itu adalah yang paling benar justru. Jadi menurut saya, siapa yang paling benar? Ya saya. Makanya nggak semua orang akhirnya memahami prinsip ini dan mereka katakan, saya lebih percaya A, lebih percaya B, lebih percaya C, D, E, F, G, H, sampai Z. Kemudian Anda jatuh kepada pihak yang betul-betul culas, yang betul-betul curang. Dan saat Anda berada di dalam kelompok atau kepentingan tersebut, maka Anda tidak ubahnya adalah seorang kain kotor yang dijadikan keset untuk membersihkan kaki, kotoran kaki yang ada di dalam atau yang ada di kelompok tersebut atau pemimpin-pemimpin tersebut. Itulah yang kita sebut banyak kelompok-kelompok, nggak cuma ada di Mayoni saja, tapi mungkin di Indonesia kita sudah mendengar banyak sekali cerita-cerita seperti ini. Dan apa yang terjadi? Penyesalan. Apa yang terjadi? Kehancuran. Apa yang terjadi? Anda bukan menjadi orang yang lebih baik, tapi Anda justru membalas dendam itu, membalas kekalahan itu. Ingat, sebuah motif, keinginan dasar gara-gara Anda dendam, gara-gara Anda sakit hati, itu sudah cukup untuk menghancurkan orang lain. Hanya cuma mikir loh ya, motif ya. Buat teman-teman yang ada menjadi pendiri, founder, ataupun orang-orang yang menggagas ide-ide di Mayoni, dan orang-orang yang katanya punya pengaruh di SPI, bertobat. Mungkin masa lalu kalian kelam. Mungkin banyak kegagalan yang kalian alami. Ini saya ngomong sama foundernya. Mungkin banyak yang membuat kalian rugi. Sehingga kalian selalu mengatakan bahwa itu nggak benar, itu nggak benar. Bangsat, bajingan, buruk. Dan Anda tidak menyadari bahwa pemikiran ini akhirnya mempengaruhi banyak orang-orang yang ada di sekitar. Dan ini akan menjadi sebuah bibit. Yang saya katakan, kalau Anda bisa memimpin 100 orang dengan bibit yang seperti ini, tidak menutup kemungkinan Anda akan memimpin orang yang lebih besar untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal, tindakan-tindakan yang sangat subversif, dan Anda akan berakhir nongkrong di hotel rodeo alias bui
Saya mau katakan, bertobat. Dan untuk para VTuber, sebentar lagi kita akan merayakan kemenangan kita, karena kita sudah menunggu, kita sudah berproses, kita sudah melakukan hal-hal yang menurut saya luar biasa. Teman-teman dari content creator, saya acungin jempol kalian, apresiasi yang terbaik buat kalian semua, yang mungkin gak hadir di sini juga. Untuk manajemen, saya ucapkan the best. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan untuk Pak Prabowo. Saya ucapkan untuk semua JKOI. Thank you very much for your efforts untuk mendirikan bisnis terbaik di Indonesia. Ini adalah bisnis pertama yang dilegalkan, mendapatkan legalitasnya pertama dalam sejarah Indonesia. Thank you for Jeff, thank you for Pak Wilbert, Pak Noval, dan semua diamond-diamond yang luar biasa. Ada OCE di situ, ada sekitar 27 diamond yang terpilih untuk menjadi wakil dari semua VTuber di Indonesia. Mereka adalah yang punya hati, punya cinta untuk membuat VTube long live. So, tunggu apa lagi? Join di VTube, kerjakan VTube dengan segenap hatimu, dan yakinlah bahwa sejarah baru telah ditorehkan mulai saat ini, yaitu dimulai dari diri kita masing-masing. Tetap berjuang, long live VTube, sukses selalu untuk kita semua. Oke, terima kasih. Saya sebagai penutup untuk semua teman-teman netizen juga, semua percakapan pada malam hari ini saat punya niat yang sama, bahwa kita punya hati terhadap bisnis ini untuk kita bangun bersama. VTube on dan kita besarkan bersama, karena ini adalah bagian dari kita. Jangan tersinggunglah ketika Anda tidak bisa melakukan hal yang baik. Tersinggunglah Anda ketika Anda tidak bisa membangun orang untuk lebih baik. Tersinggunglah Anda ketika VTube on dan ternyata justru merugikan orang lain. Itu Anda tersinggung. Tetapi kalau dengan konten ini Anda tersinggung, berarti ada sesuatu dalam diri Anda. So, saya dengan Sandy mengucapkan banyak terima kasih untuk semua teman-teman content creator yang ada di hari ini. Dan harapan kita terbesar bahwa dengan adanya VTube ini menjadi satu wadah untuk kita semua membangun banyak orang untuk lebih baik, perekonomian kita lebih baik, dan sesuatu yang fenomenal ini menjadi hal indah untuk kita semua, termasuk grup-grup yang ada di luar sana, dan kita kembali lagi kepada grup kita masing-masing, kepada leader kita masing-masing, dan kita semakin kompak, semakin jos. Baik, terima kasih semuanya. Selamat malam, sampai ketemu lagi di pertemuan kita. Thank you.